Setelah Guyau menekan ruang kosong di depannya, seluruh langit tampak sunyi. Aura penghancur yang tampaknya berasal dari neraka menyapu seperti badai dari tempat jari Guyau mendarat. Tempat itu sunyi sebelum tiba-tiba hancur. Awan gelap tebal di langit yang jauh mulai berguncang dengan cepat saat ini. Tampaknya ada sesuatu yang menakutkan yang samar-samar hadir dan akan menerobos awan. Api surgawi mungkin kuat, tapi jurus Dewa Kelestian milik klanku milikku bahkan lebih kuat dari mereka, ucap Guyau. Guyau mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat ia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya sedingin es saat ia melihat gulungan api raksasa yang terbang di udara. Disertai dengan gelombang suara ledakan, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit, lalu mengepalkannya. Awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti ketika Guyau mengepalkan tinjunya. Awan gelap itu dengan cepat terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sebuah jari hitam berukuran 1000 kaki terlepas dari awan. Setelah itu, jari itu dengan cepat jatuh dari langit. Jari itu menekan kumparan api 5 warna yang sangat besar. Aura pemusnahan yang menakutkan dari jari hitam pekat ini menyebar, seolah-olah semua kehidupan akan berubah menjadi debu di bawah jari ini. Jari itu jatuh dari langit. Setiap ruang kosong yang dilewatinya runtuh. Retakan spasial seluas 10.000 kaki terbentuk. Jari yang mengerikan, gumam beberapa ahli. Dengan kekuatan yang begitu besar, orang-orang yang duduk di sekitar stadion memperlihatkan ekspresi pucat saat ini. Aura yang keluar dari jari itu saja sudah cukup menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana mereka akan bersikap jika menjadi sasaran jari ini. Mungkin tubuh mereka akan meledak menjadi gumpalan kabut darah sebelum jari hitam pekat itu sempat mendarat. Tidak akan ada kehidupan yang tersisa saat berhadapan dengan jari penghancur sunyi. Xiaoyan, lihat saja aku menghancurkan formasi api surgawi milik Yang Agung, ucap Guyau. Guyau tanpa sadar tertawa pada saat ini. Wajahnya sedikit pucat, tetapi dipenuhi dengan ketidakpedulian. Karena Xiaoyan telah memaksa Guyau untuk menggunakan gerakan seperti itu, dia tidak diragukan lagi telah menampar Guyau yang sangat sombong itu dengan keras. Untungnya, semuanya akan benar-benar hilang dengan kekuatan jari ini. Xiaoyan, Sun Er akan menarik perasaannya hanya jika kau mati. Karena itu, matilah, ucap Guyau. Matanya menatap tubuh bagian atas Xiaoyan yang telanjang dan dipenuhi banyak bekas luka berdarah. Niat membunuh melonjak dalam hati Guyau. Hancurkan, teriak Guyau. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, jari hitam pekat itu melesat ke tujuannya. Jari itu bertabrakan hebat dengan kumparan api 5 warna yang sangat besar. Tabrakan yang mengerikan itu seperti tabrakan antar meteorit. Dalam sekejap, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Seluruh pegunungan bergetar saat ini. Banyak retakan berukuran 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Arena keras yang terbuat dari batu khusus dengan cepat runtuh. Riak energi yang dipenuhi dengan perasaan kehancuran menyebar dengan cepat dari titik tabrakan. Mereka menghantam penghalang cahaya Dogi di sekitarnya, menyebabkannya bergetar hingga berfluktuasi. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah ketiga tetua dari klanku. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Mereka buru-buru memfokuskan pikiran mereka dan terus menuangkan Dogi di dalam tubuh mereka ke penghalang cahaya untuk menjaganya dan mencegahnya pecah. Namun, bagaimana gelombang sisa dari tabrakan kedua keterampilan Dou yang menakutkan itu dapat diblokir? Setelah beberapa saat, Dogi di dalam tubuh ketiganya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka benar-benar telah berjuang sampai sejauh itu, ucap ketiga tetua itu berteriak pelan dalam hati mereka. Tak seorang pun dari mereka mengira pertempuran ini akan berlangsung lama. Pada akhirnya, pertempuran ini telah melampaui harapan banyak orang. Xiaoyan tidak hanya tidak cepat dikalahkan oleh tangan Guyau, namun bahkan dia telah memaksa Guyau untuk melancarkan serangan mematikan yang sebenarnya. Guqian, Gusu, pergi dan bantu mereka, ucap Gusan. Pria tua berambut putih bernama Gusan itu juga menampakkan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kami mengerti. Guqian dan Gusu
buru-buru menjawab ketika mendengar perintahnya. Tubuh mereka muncul di udara dan Dogi yang agung dituangkan ke dalam penghalang Dogi. Baru kemudian penghalang Dogi yang hampir hancur itu menjadi stabil. Namun suara retakan kecil tiba-tiba terdengar dari langit saat penghalang cahaya berangsur-angsur stabil. Hati banyak orang tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa garis retakan telah terbentuk diam-diam saat kumparan api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Dari kelihatannya, sepertinya jari penghancur sunyi Kuyao jelas merupakan keterampilan Dao yang lebih kuat. Sekecil ini, akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi kah? Kumparan api 5 warna milik Xiaoyan tidak mampu bertahan lebih lama lagi, ucap beberapa sosok di sekitar. Adegan ini membuat banyak orang berseru keras. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah pertarungan habis-habisan terakhir antara kedua belah pihak. Siapapun yang tidak dapat bertahan kemungkinan besar akan kalah. Di sisi lain, jumlah garis retakan pada kumparan api 5 warna bertambah di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jari hitam besar itu berangsur-angsur menjadi kabur, kumparan api 5 warna Xiaoyan akan menjadi yang pertama runtuh. Pengusir api 5 cincin Xiaoyan tidak sebanding dengan jari penghancur sunyi milik lawan, ucap dokter peri kecil. Ekspresi kelompok dokter peri kecil menjadi sangat buruk saat ini. Dogi mulai beredar cepat di dalam tubuh mereka. Jelas mereka bersiap untuk campur tangan kapan saja. Sun Er mengepalkan tangannya dan nyala api keemasan tiba-tiba melonjak dari matanya yang cantik. Senyum di wajah Meng Tianqi kini berubah menjadi ekspresi serius. Ia perlahan berdiri. Kemampuan Xiaoyan untuk bertarung dengan Kuyao telah melampaui ekspektasi semua orang. Melihat situasi ini, ia nampaknya berpikir masih perlu campur tangan. Jika tidak, Xiaoyan mungkin benar-benar akan kehilangan nyawanya di klanku. Dogi di dalam tubuh tuan muda Xiaoyan menghilang dengan cepat, ucap King Lin. King Lin yang berada di samping tiba-tiba berbisik ketika Meng Tianqi berencana untuk campur tangan. Hah? Apa yang terjadi? Ucap King Lin. Meng Tianqi, Sun Er, dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasi dan menemukan bahwa aura Xiaoyan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah saat ini. Penemuan ini menyebabkan mereka sedikit tertegun dan tidak yakin. Xiaoyan memiliki metode Qi kelas Tian dan tubuhnya dipenuhi dengan Dogi. Teknik pengusir api 5 cincin ini mungkin membutuhkan sejumlah besar Dogi, tetapi itu tidak akan menyebabkan Xiaoyan berakhir dalam keadaan lemah. Sementara kelompok Meng Tianqi kebingungan, kumparan api 5 warna yang besar itu tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari jari penghancur sunyi. Kumparan itu mengeluarkan suara ledakan dan meledak dari atas ke bawah. Lidah api yang panas menyembur keluar dan melelehkan batu-batu besar di bawahnya. Xiaoyan, mati, ucap Kuyao. Wajah Kuyao acuh tak acuh menampakkan senyum dingin saat melihat gulungan api 5 warna itu runtuh. Meskipun setengah energi jari penghancur sunyi telah terkuras habis oleh teknik pengusir api 5 cincin, namun energi yang tersisa akan cukup untuk membunuh Xiaoyan. Jari hitam yang samar-samar itu dengan cepat menghancurkan pengusir api 5 cincin dengan kemenangan yang luar biasa. Adegan ini membuat semua orang mengerti bahwa pemenang pertempuran ini telah ditentukan. Sun Er akhirnya tidak bisa diam saat melihat ini. Api keemasan melonjak dari tubuhnya. Dia baru saja akan bertindak ketika Meng Tianqi di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. Dia berteriak dengan suara berat, "Tunggu," ucap Meng Tianqi. Mata Meng Tianqi menatap kumparan api di langit. Ukurannya hanya 5 kaki saat dia mengucapkan kata-kata ini. Di balik kumparan api yang rusak itu terdapat tubuh Xiaoyan. Jika jari penghancur sunyi itu memusnahkan kumparan api yang tersisa, serangan mengerikan itu akan menimpa tubuh Xiaoyan. Tatapan mata Meng Tianqi tertuju pada sosok kurus di balik kumparan yang mengeluarkan api. Wajahnya yang pucat pasi tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan saat ini. Yang ada hanyalah keganasan seekor binatang buas. Sementara Meng Tianqi menghentikan Sun Er, gulungan api terakhir yang tersisa akhirnya hancur berkeping-keping. Sebagian besar anggota klanku tampak menghela nafas lega saat ini. Namun, Xiaoyan tiba-tiba membelalakan matanya saat orang-orang ini menghela nafas lega. Dia meraih gugusan api dari kumparan api yang meledak terpisah.
Setelah itu, kakinya menghentak udara kosong, dan udara itu menyembunyikan tubuhnya saat dia menyerang jari hitam besar itu. "Guyau, masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia," ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan seperti seekor semut saat dia menuju ke jari hitam besar itu. Tawa keras terdengar dengan sangat dahsyat. Beberapa ahli bermata tajam akhirnya menemukan Xiaoyan saat tawanya terdengar. Pada saat ini, teratai api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiaoyan pada waktu yang tidak diketahui. Teratai api itu berputar dan 4 jenis api menari dengan tenang. Kekuatan penghancur diam-diam tumbuh. Tubuh Xiaoyan bertabrakan dengan jari hitam raksasa itu. Suara keras pun terdengar. Guyau dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat itu mulai bergetar saat bersentuhan dengan api. Terdengar suara dentuman dan berubah menjadi cahaya hitam yang memenuhi langit. Kekuatan mengerikan dari jari hitam yang hancur itu mengguncang Xiaoyan hingga telapak tangannya retak. Darah segar mengalir turun dari sana. Tubuhnya terpotong oleh angin kencang hingga banyak bekas luka darah terbentuk, menyebabkannya tampak seperti manusia darah. "Guyau, kau pikir kau siapa? Berani mengambil nyawaku?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Tawanya serak, tetapi menggetarkan jiwa. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika. Dia terbang di langit tanpa takut mati. Cahaya api yang menyilaukan melesat keluar dari teratai 4 warna yang terang di tangannya. Cahaya itu melesat menuju Guyau yang kusam. Banyak sekali orang, termasuk beberapa tetua dari klanku, memperhatikan wajah yang dipenuhi keterkejutan pada saat ini. Semua orang tahu bahwa ada kejutan di akhir cerita. Sosok Xiaoyan telah berubah menjadi meteorit berwarna darah di depan banyak mata yang terkejut saat ia melesat ke arah Guyau yang berwajah pucat. Teratai api 4 warna memancarkan kilau terang. Gelombang kekuatan seperti pemusnahan meluap darinya, menyebabkan semua energi di dekatnya menjadi ganas. Kecepatan Xiaoyan secepat kilat. Hanya dengan sekejap, dia muncul 100 kaki di depan Guyau. Energi liar dan ganas yang dilepaskan oleh teratai api benar-benar menyebabkan Guyau merasakan aura kematian. Namun, dia baru saja menggunakan jari penghancur senyap dan tubuhnya kosong dari Daoqi. Di sisi lain, dia juga dikejutkan oleh Xiaoyan. Pada saat itu, dia tidak dapat menghindar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan cahaya api yang cemerlang itu membesar dengan cepat di matanya. Wajah semua orang dari klanku berubah ketika mereka melihat Xiaoyan tidak berniat berhenti. Xiaoyan berniat memberikan pukulan mematikan. "Xiaoyan, tunjukkan belas kasihanmu." Tepat saat teratai api di tangan Xiaoyan hendak menyentuh tubuh Guyau, desahan tak berdaya tiba-tiba bergema di stadion. Setelah suara ini terdengar, Xiaoyan dan teratai api di tangannya tiba-tiba terdiam. Keduanya tidak mampu bergerak sedikit pun. Teratai api yang awalnya sangat liar dan ganas telah menjadi lembut saat ini. Perubahan semacam ini menyebabkan mata Xiaoyan mengecil. Dia mencoba melawan, tetapi akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Hatinya terasa sedikit dingin. Memang ada banyak ahli dalam klanku. Sosok tua yang tampak lemah perlahan muncul di hadapan Xiaoyan saat ruang itu sendiri menjadi sunyi. Orang yang muncul itu mengenakan jubah putih. Rambut dan alisnya berwarna putih salju. Matanya yang dalam tidak menunjukkan sedikit pun kekeruhan. Sebaliknya, ada isapan lubang hitam yang tak berujung. Seseorang mungkin tanpa sengaja jatuh ke dalamnya jika matanya melihat ke atas, memberikan seseorang perasaan yang sangat misterius. "Penatua Tongsuan," ucap para tetua klanku. Kukian dan tetua klanku lainnya buru-buru membungkuk dan dengan hormat memberi salam kepada lelaki tua ini. Orang tua yang dipanggil tetua Tongsuan ini mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke Xiaoyan sambil mendesah pelan. Dia mengulurkan tangannya yang keribu dan menerima teratai api yang diam dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, dia mencubitnya dengan lembut. Teratai api yang mengandung kekuatan pemusnahan diam-diam hancur berkeping-keping. Itu bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. Setelah menyelesaikan bom besar yang dikenal sebagai teratai api pemusnahan, tetua Tongsuan akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan ikatan Xiaoyan. Dia menjentikan jarinya dan energi lembut keluar dari lengan bajunya. Setelah itu,
energi itu melilit tubuh Xiaoyan. Karena terbenam dalam energi lembut ini, bekas luka darah di permukaan tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, bekas luka itu telah sepenuhnya menghilang. "Terima kasih banyak, tetua," ucap Xiaoyan. Xiaoyan merasa kagum di dalam hatinya saat menyaksikan keterampilan tetua Tongsuan. Dia bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Jelas mustahil baginya untuk membunuh Guyao di alam Gu ini. Karena itu, dia menggunakan kesempatan ini untuk mundur, menangkupkan kedua tangan ke tetua Tongsuan dan berterima kasih padanya. Tetua Tongsuan mengangguk sambil tersenyum. Matanya perlahan menyapu Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak, "Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti ini. Kemungkinan besar Xiao Xuan akan sangat senang jika dia tahu tentang ini," ucap tetua Tongsuan. Setelah mengatakan ini, tetua Tongsuan menoleh ke arah Guyao yang tampak pucat. Guyao mengepalkan tangannya erat-erat. Suara tenang tetua Tongsuan bergema di stadion yang sunyi senyap ini. "Guyao, kau sudah kalah dalam pertandingan ini," ucap tetua Tongsuan. Tubuh Guyao tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Dia jelas mengerti bahwa jika penatua Tongsuan tidak campur tangan pada saat-saat terakhir, dirinya yang sekarang akan dimusnahkan oleh Xiaoyan. Meskipun demikian, dirinya yang sombong merasa sulit untuk menerima kenyataan yang kejam ini. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari sampah klan Xiao, seseorang yang tidak pernah dia anggap serius. Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Jika kau bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kekalahanmu, apa hakmu untuk menjadi jenderal tentara terhadap hitam? Apa hakmu untuk menjadi raja terhadap hitam? Ucap tetua Tongsuan. Suara samar tetua Tongsuan terdengar lebih tegas ketika dia melihat tangan Guyao yang terkepal erat. Guyao menggertakkan giginya. Sesaat kemudian, ia akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Pandangannya tertuju pada Xiaoyan saat ia berkata dengan enggan, "Aku kalah," ucap Guyao. Guyao sebenarnya sudah mengakui kekalahannya, ucap orang-orang yang melihat apa yang dilakukan dan juga dikatakan Guyao. Stadion itu benar-benar sunyi saat semua orang melihat ke langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata banyak anggota klanku. Guyao dapat menduduki peringkat teratas di antara generasi muda klanku. Namun, bahkan dia telah dikalahkan oleh keturunan klan Xiao yang terpuruk. Realitas kejam semacam ini menyebabkan mereka merasakan ketidakpercayaan yang ekstrim. "Bagaimana ini mungkin?" ucap Lin Xiu, Ling Kuan, dan yang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Akhir cerita seperti ini telah melampaui semua harapan mereka. Xiaoyan bukan orang biasa. Hal-hal yang telah dialaminya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Guyao. Tidak mengherankan bahwa ia telah muncul sebagai pemenang. Beberapa dari kalian seharusnya tidak memprovokasi dia di masa depan. Jika tidak, kalian hanya akan mencari penghinaan bagi diri kalian sendiri, ucap Hu Zhen sembari mengangkat kepalanya. Ia menatap sosok di langit. Sosok itu tampak kurus, tetapi memiliki tekad seperti gunung. Lin Xiu dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar ketika mendengar ini. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Guyao telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Dengan kekuatan mereka, melangkah maju sama saja dengan membiarkan pihak lain memukuli wajah seseorang. Guyao tersenyum saat melihat tingkah mereka. Pandangannya tiba-tiba beralih ke hutan besar yang jauh dari stadion. Cahaya bersinar di matanya. Dia bahkan menggunakan jari penghancur sunyi, tetapi tetap saja kalah. Pukulan yang diterima Guyao kali ini cukup hebat. Sepertinya kita telah meremehkan Xiaoyan ini. Sebuah pohon menjulang tinggi berdiri di tempat mata Guyao tertuju. 3 sosok berdiri di puncak pohon. Seorang pria berjubah perak sedang menatap langit dan tertawa. Dia memang sangat kuat. Jika dia berada di level yang sama dengan Guyao, Guyao pasti akan kalah lebih cepat, ucap seorang pria kekar dengan suara seperti guntur berbicara dengan keras. Meskipun orang ini tampak bodoh, aura yang keluar dari tubuhnya sangat kuat. Sama seperti bumi, tampak berat dan juga kuat. Jika dia adalah dusun bintang 8, bahkan kalian berdua tidak akan sebanding dengannya, ucap sebuah suara lembut terdengar. Suara itu berasal dari sosok yang berdiri di depan. Orang ini berpakaian sederhana. Dia tampan,
dengan penampilan yang membuat orang merasa berkelas. Auranya tidak tampak lebih kuat dari dua orang lainnya. Namun, dari tempatnya berdiri, dia jelas merupakan pemimpin ketiga orang itu. "Bagaimana dengan kakak laki-laki?" ucap pria berjubah perak itu tertawa sambil bertanya. "Mungkin kita berdua akan terluka parah," ucap pria berpakaian hijau itu tersenyum hanya untuk memberikan jawaban yang mengejutkan. Wajah pria yang tampak kuat dan pria berjubah perak sedikit berubah ketika mereka mendengar jawabannya. Orang ini mungkin terlihat damai, tetapi tulang-tulangnya menyembunyikan kekejaman yang lebih hebat daripada semua orang di sini. Kekejaman ini kemungkinan diperoleh dari banyak pengalaman pertempuran hidup dan mati, ucap pria berpakaian hijau itu tersenyum dan kembali berkata, "Jangan repot-repot dengan masalah Sun-Er di masa depan. Xiaoyan ini telah mencapai persyaratan minimum kita. Selain itu, tidak seorang pun akan dapat melarikan diri jika kita benar-benar membuatnya marah. Meskipun Guyao telah gagal kali ini, kemungkinan besar dia tidak akan dapat menghindari beberapa masalah di masa depan," ucap pria berpakaian hijau itu. "Untungnya saja aku tidak menjulurkan kepalaku," ucap pria berjubah perak, dan pria berbadan kekar itu tertawa saat mendengar ini. "Benar sekali, kakak. Apakah kamu tidak perlu pergi dan mengikuti ujian?" ucap pria berjubah perak. Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku sudah mengikuti ujiannya." "Bagaimana hasilnya?" ucap pria berjubah perak, dan pria bertubuh kekar itu menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka saat mendengar ini. "Aku baru saja mencapai garis keturunan tingkat 9, ucap pria berpakaian hijau itu tersenyum. Kemudian dia menoleh. Tato klan yang sangat terang dengan warna pelangi samar yang mengalir di atasnya perlahan muncul di dahinya. Tingkat 9. Kelompok pria berjubah perak itu tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam ketika mereka melihat tato klan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri dan hormat. "Sepertinya garis keturunan kakak laki-lakiku sudah setara dengan Sun-Er," ucap pria berjubah perak. Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Pandangannya tertuju pada sosok yang memikat di kejauhan sebelum bergumam, "Bagaimana bisa semudah itu? Garis keturunan Sun-Er adalah yang paling sempurna dalam sejarah klanku," ucap pria berpakaian hijau. Keduanya terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Mereka tampak memikirkan sesuatu dan ketidakpercayaan muncul di mata mereka. "Mungkinkah?" "Tidak mungkin kan?" ucap pria berjubah perak. Cerita kembali ke dalam stadion. "Baiklah, karena pertandingan sudah berakhir, Xiaoyan, Guyao, kalian berdua harus pergi," ucap tetua Tongsuan. Tetua Tongsuan di langit melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan Guyao saat dia berbicara. Xiaoyan mengangguk pelan saat mendengar ini. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua Tongsuan. Setelah itu, ia berbalik dan kembali ke tempat duduknya di hadapan banyak mata yang hadir tanpa melirik Guyao. Penatua Tongsuan mencengkeram tanah setelah melihat mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka. Arena yang rusak hingga muncul ratusan lubang itu mulai berguncang. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mencuat keluar. Setelah itu, dengan lambaian lengan baju Penatua Tongsuan, pecahan-pecahan batu besar itu menghilang entah kemana. Sebuah kotak batu besar yang rapi dan halus sekali lagi muncul di mata semua orang. "Aku akan memimpin upacara yang tersisa," ucap tetua Tongsuan tiba-tiba berkata setelah menyelesaikan tindakan ini. Kukian dan para tetua lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Seketika mereka tampak memahami sesuatu. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat mereka segera membungkuk dan kemudian minggir. Penatua Tongsuan perlahan mendarat dari langit setelah para penatua lainnya mundur. Setelah itu, matanya yang tersenyum beralih ke sosok yang memikat di area khusus. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Sun-Er, giliranmu," ucap Penatua Tongsuan. Semua mata di stadion tertuju pada sosok yang memikat itu sesaat setelah suara tetua Tongsuan terdengar. Dia adalah mutiara sejati klanku. Namun, Sun-Er sama sekali mengabaikan tatapan semua orang. Matanya yang cantik sedikit khawatir. Dia menatap Xiaoyan yang telah kembali ke tempat duduknya dan bertanya dengan lembut, "Kakak Xiaoyan, kamu baik-baik saja?" ucap Sun-Er. "Aku baik-baik saja. Aku hanya kelelahan,"
semuanya akan baik-baik saja setelah aku beristirahat sebentar, ucap Xiaoyan tersenyum. Dia merasa bahwa tatapan dari anggota klanku telah berubah ketika mereka menatapnya. Jelas itu karena kekalahan Guyao telah mengejutkan mereka. Tangan Sun Er yang lembut menyeka jejak darah dari sudut mulut Xiaoyan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada kemarahan samar yang menari-nari di dalam matanya yang cantik. Meskipun Xiaoyan telah menang kali ini, ada bahaya di sepanjang pertarungan. Jika Xiaoyan tidak membentuk teratai api pemusnahan di saat-saat terakhir, dia setidaknya akan terluka parah oleh jari penghancur sunyi Guyao. Masalah hari ini belum selesai. Guyao, sebaiknya kau tidak jatuh ke tanganku lagi lain kali. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan sensasi ini, gumam Sun Er. Sun Er mengepalkan tangannya. Setelah itu, dia mengangguk di depan wajah Xiaoyan yang tersenyum. Tubuhnya melayang dan dia mendarat dengan lembut di alun-alun seperti kupu-kupu yang menari. Tetua Tong Xuan menatap wajah Sun Er yang agak dingin. Tanpa sadar, dia tertawa dan berkata, "Kamu juga seharusnya tahu bahwa dengan keunggulanmu dan statusmu di klanku, tidak mengherankan jika hal seperti itu terjadi. Xiaoyan membutuhkan tantangan seperti itu. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk benar-benar diterima oleh anggota klan kita," ucap Tetua Tong Xuan. "Aku harap ini yang terakhir kalinya," ucap Sun Er menjawab dengan suara dingin. "Jangan khawatir, dia sudah membuktikan kekuatannya. Tidak akan ada orang buta yang bisa memprovokasi dia di masa depan," ucap Tetua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Sebuah cakram bintang berukuran 10 kaki muncul di depannya. "Sun Er, giliranmu," ucap Tetua Tong Xuan. Sun Er melangkah maju perlahan. Tangannya menyentuh cakram bintang dengan lembut sambil memejamkan mata indahnya. Setelah Sun Er menutup matanya, sedikit cahaya mulai terpancar dari tangannya. Di bawah cahaya ini, satu demi satu bintang mulai muncul dengan tenang di cakram bintang. Semua mata yang hadir berfokus pada piringan bintang. Kemunculan setiap bintang akan membuat jantung banyak orang berdebar kencang. 1 bintang, 2 bintang, 5 bintang, 7 bintang, 8 bintang. Nafas semua orang yang hadir menjadi kasar dan berat ketika mereka melihat semakin banyak bintang di cakram bintang. Mereka yang memiliki indera tajam dapat menemukan bahwa bahkan ruang itu sendiri mulai berfluktuasi. Ada aura kuat yang samar-samar dipancarkan. Jelas, mereka adalah para ahli dari klanku yang belum menampakkan diri. Namun, pada saat ini mereka tidak bisa lagi diam dan mulai mengamati alun-alun. Segera setelah bintang ke-8 pada cakram bintang muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya kuat lainnya berkumpul. Bintang lain perlahan terbentuk di tengah suara dari udara dingin yang dihirup. 9 bintang, garis keturunan tingkat 9, ucap para anggota klanku. Hampir semua anggota klanku menghirup udara dingin dalam-dalam saat mereka melihat 9 bintang yang berkilauan di piringan bintang. Bahkan Gusan, Kukian, dan para tetua lain yang sekuat itu diam-diam mengencangkan tangan mereka yang diletakkan di sandaran tangan kursi mereka. Mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap piringan bintang. Kegembiraan menari-nari di mata mereka. Garis keturunan tingkat 9 berarti klanku akan memiliki anggota klan dengan potensi untuk maju ke kelas Doseng. Meskipun ini hanya tentang potensi dan waktu yang cukup akan mampu menciptakan Doseng yang baru. Doseng adalah eksistensi yang mewakili puncak dunia ini. Bahkan faksi pamungkas seperti klanku menghargai mereka karena mereka bersaing dalam hal jumlah Doseng yang mereka miliki. Siapapun yang memiliki Doseng lebih banyak akan menjadi faksi yang teratas. Itu memang garis keturunan tingkat 9. Kekuatan garis keturunan Sun Er benar-benar tak tertandingi, ucap pria berjubah perak di pohon besar di kejauhan tanpa sadar mengatupkan mulutnya saat melihat ini. Wajahnya terkejut dan penuh rasa iri. Ini belum berakhir. Jika itu hanya garis keturunan tingkat 9, orang-orang tua itu tidak akan berkumpul di sini, ucap pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara samar. Hati lelaki berjubah perak dan lelaki kekar itu bergetar ketika mendengar kata-katanya. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain. Saat kata-kata pria berpakaian hijau itu terdengar,
cahaya yang dipancarkan oleh bintang ke-9 pada cakram bintang menjadi lebih terang di depan mata Penatua Tongsuan yang sangat gembira. "Puncak kelas 9," ucap Penatua Tongsuan. Mata Penatua Tongsuan menatap bintang yang sangat terang itu. Bahkan dengan kondisi mentalnya yang tenang, jantungnya masih berdebar kencang tanpa sadar saat ini. Tangan Sunar tiba-tiba bergetar di depan banyak mata. Tangannya tampak menjadi transparan saat ini. Darah mengalir cepat di pembuluh darahnya. Potongan-potongan cahaya keemasan mengikuti pembuluh darah ini dan dengan cepat berkumpul di tangannya yang menyentuh cakram bintang. Titik cahaya keemasan itu menjadi lebih pekat. Pada akhirnya, lengan Sunar tampak terbuat dari emas kuning. Cakram bintang itu tiba-tiba bergetar ketika cahaya ini mencapai puncaknya. Banyak garis retakan kecil mulai muncul. Setelah itu, garis-garis itu mulai menyebar dengan cepat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Bahkan cakram bintang tidak mampu menahannya, ucap para anggota klanku. Melihat retakan ini, anggota klanku biasa dan bahkan beberapa tetua mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Mengandalkan kekuatan garis keturunan untuk menghancurkan cakram bintang adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Sementara retakannya menyebar, sedikit cahaya kuning keemasan samar-samar muncul di wilayah hitam pekat setelah bintang ke-9. Dengan munculnya cahaya kuning keemasan ini, semua suara di seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan aura samar yang bertahan di langit tiba-tiba berhenti. Kegembiraan samar-samar menyebar. Cahaya kuning keemasan itu baru saja muncul ketika cahaya itu dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi seukuran ibu jari dan mulai bergoyang. Sesaat kemudian, sebuah bintang yang agak redup dan sepenuhnya berwarna kuning keemasan muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Saat bintang kuning keemasan ke-10 muncul, cakram bintang itu mengeluarkan suara retakan dan kemudian meledak. Pilar cahaya kuning keemasan melesat ke langit dari tangan Sunar. Gelombang demi gelombang tekanan kuat menyebar dari pilar cahaya itu. Di bawah tekanan ini, sebagian besar orang yang hadir terkejut saat mengetahui bahwa Dauki di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Rasa takut dan hormat mulai menyebar dari dalam jiwa mereka. Ini adalah rasa takut dan hormat dari makhluk yang lebih rendah kepada makhluk yang lebih tinggi. 10 bintang, garis keturunan dewa, ucap para anggota klanku. Semua orang dari klanku tercengang saat mereka menatap pilar cahaya kuning keemasan yang melesat ke langit. Mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan Sunar. Tekanan semacam itu bahkan lebih kuat bagi mereka. Banyak anggota klanku tidak mampu menekan tekanan hebat ini. Mereka mengeluarkan suara embusan saat mereka berlutut di tanah. Panas yang tak terkendali memenuhi wajah mereka. Kelompok Shoyen menyaksikan lebih dari separuh anggota klanku berlutut dalam sekejap. Di antara mereka ada Lin Xiu dan yang lainnya. Beberapa tetua dan mereka yang sekuat Guyao tidak berlutut, namun mereka tetap membungkuk. Mata mereka tidak berani menatap langsung ke sosok kuning keemasan itu. Gadis yang luar biasa, garis keturunan dewa. Klanku benar-benar diberkati, ucap Mang Tianqi lalu mendesah pelan. Suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Sebagai anggota klan Lei, dia secara alami memahami dengan jelas betapa pentingnya apa yang disebut garis keturunan dewa ini bagi klan kuno. Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi itu menyipitkan matanya dan menatap cahaya keemasan di kejauhan. Dia tersenyum dan berbicara kepada dua orang yang tercengang di belakangnya. Sekarang, kau pasti sudah tahu betapa menakutkannya Sunar kan? Ucap pria berpakaian hijau. Nilai ilahi, ucap dua orang pria di belakang pria berpakaian hijau. Pria berjubah perak dan pria kekar itu saling bertukar pandang. Mereka merasa seolah-olah mulut mereka penuh dengan kepahitan. Meskipun mereka telah menebak dalam hati mereka sebelumnya, mereka tetap merasa tidak percaya ketika tebakan semacam ini menjadi kenyataan. Bagaimanapun, garis keturunan dewa tidak pernah muncul dalam klanku selama 1000 tahun terakhir. Pilar cahaya kemasan itu melesat ke langit. Sesaat kemudian, pilar itu perlahan menghilang sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang sekali lagi memasuki tubuh Sunar. Pada saat ini,
dia perlahan membuka matanya yang indah. Dia tidak merasa sedikit pun terkejut dengan keheningan di sekitarnya. Sebaliknya, matanya yang tenang menatap wajah tetua Tong Xuan yang memanas di depannya. "Itu memang garis keturunan dewa," ucap tetua Tong Xuan. Tetua Tong Xuan bergumam dengan kegembiraan saat Sun Er menatapnya. Baru kemudian dia perlahan menjadi tenang. Dia tersenyum padanya. Setelah itu, wajahnya menjadi serius saat dia dengan hormat mengulurkan kedua tangannya. Kemudian mereka dengan lembut mengepal di ruang kosong di depannya. Pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip muncul di tangannya saat dia melakukannya. Wajah semua anggota klanku mengungkapkan ekspresi hormat saat pena naga pelangi ini muncul. Mang Tianci menghela nafas ketika melihat pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip. Kemudian dia bergumam, "Pena dewa surgawi pelangi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah digunakan oleh klanku selama 1000 tahun terakhir. Apakah mereka akhirnya mengeluarkannya sekarang?" ucap Mang Tianci.